Setelah sidang MPRS 5 Juli 1966 dan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1966, dualisme kepemimpinan nasional makin nyata dan tidak dapat dipertahankan. Bung Karno berusaha mendorong agendanya dan tidak ikhlas mendukung keputusan-keputusan presidium yang mana Jenderal Soeharto di dalamnya. Semakin sering Soekarno menolak usaha perubahan, semakin sulit ia menjalankan pemerintahan. Para elit politik menganggap ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan merupakan masalah ideologi. Secara politik, waktu itu Soekarno selalu memberikan dukungan kepada PKI dan mengabaikan kekuatan lainnya. Pendukung Jenderal Soeharto juga khawatir apabila Soekarno tetap kuat posisinya, ia dapat mengambil kembali kekuasaan dari Soeharto. Terpikir oleh pendukungnya kalau pada suatu hari Soekarno bangun tidur dan mengatakan, "Saya tidak peduli, pilih dia atau saya." Apa yang bisa dilakukan Soeharto? Kekuatan Soeharto tidaklah sebesar pendukung Soekarno waktu itu. Pada masa itu KKO, Angkatan Laut, dan polisi masih berada di tangan Soekarno. Sementara Angkatan Darat terpecah ke dalam dua kubu. Sebagian mendukung Soekarno dan sebagian mendorong Soeharto untuk menggantikan Soekarno. Bersamaan dengan bergulirnya wacana sidang istimewa MPRS yang akan meminta pertanggungjawaban Soekarno atas kegagalannya memenuhi semua yang ia janjikan, Soekarno diminta untuk memberikan pidato pertanggungjawabannya pada sidang istimewa yang diadakan pada Februari 1967. Saat itu suasana sangatlah sengit. Angkatan Laut di bawah pimpinan Laksamana Mulyadi dan Jenderal Marinir Hartono menolak usaha menggoyang kepemimpinan Soekarno. Mereka menunjuk perunding yang keras, Kolonel Angkatan Laut Sudarsono. Sementara di sisi lain, Angkatan Darat bersama Front Aksi dan partai-partai politik berada di pihak Soeharto. MPRS dan juga DPR GR sudah dirombak dengan disingkirkannya kaum komunis dan mereka yang berhaluan kiri. Mahasiswa dan kelompok aksi lainnya semuanya anti komunis dan juga banyak yang anti Bung Karno. Bung Karno menulis pembelaannya dengan judul Nawaksara, namun itu dianggap tidak mencukupi. Ia kemudian membuat tambahan pelengkap Nawaksara, yang akhirnya juga ditolak. Jalan terbuka bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan sebagai kursi kepresidenan. Walaupun secara hitungan unggul, Soeharto masih ragu-ragu untuk mengambil alih jabatan Presiden Indonesia. Dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru, karangan Yusuf Wanandi, menuliskan keraguan Soeharto berlapis-lapis. Secara emosional, ia merasa dekat dengan Soekarno. Soekarnolah yang mengangkatnya. Dia berutang karir kepada Soekarno. Soekarno adalah bapak pendiri bangsa, dan banyak pemimpin sipil dan militer diangkat olehnya. Soeharto sendiri juga pernah bergantung kepada Soekarno. Ia tidak ingin terkutuk karena mengkhianati penolongnya. Ia juga tidak ingin menjadi lawan politik Soekarno. Tetapi ia tidak dapat menerima PKI. 3 kali Soeharto meminta agar PKI dibubarkan, tetapi setiap kali Soekarno selalu menolak. Usaha setahap demi setahap Soeharto dan tetap berada dalam jalur konstitusi merupakan pilihan cerdas dan satu-satunya cara bagi dia dapat bertahan dalam kondisi seperti itu. Ia tahu bahwa Angkatan Laut masih mengendalikan seluruh armada dan kapal perang siap di pelabuhan Tanjung Priuk hanya menunggu saat Soekarno memutuskan untuk melawan Soeharto. Di satu pihak KKO atau Marinir, di pihak lain RPKAD. Kalau terjadi kesalahan kecil saja atau salah tembak, bisa terjadi perang saudara.
"Saya tidak bisa melakukan ini," ujar Soeharto. Akhirnya dengan kondisi yang ada dan keraguan Soeharto untuk menggantikan Soekarno, beberapa jam sebelum sidang terakhir MPRS dijadwalkan selesai dan Soeharto seharusnya dilantik, kesepakatan masih belum tercapai. Jenderal Muhammad Yusuf, Ketua Komisi Kepresidenan, terpaksa kembali mengunjungi Soeharto di kediamannya di Jalan Agus Salim. Dan akhirnya didapat kesepakatan tentang jabatan presiden ketika jam menunjukkan pukul 5 pagi dan beberapa jam kemudian Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. Jika pada awalnya Soeharto sangat sederhana dan tidak ingin menjadi presiden penuh menggantikan Soekarno, kelak dia berubah dan malah terlalu lama menjabat sebagai presiden.